Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 35 Penemuan telur binatang suci secara tak terduga. Orang-orang di seluruh hutan 9 jebakan hanya mendengar suara keras bergema di sekitar mereka. Kilatan cahaya keemasan cemerlang dengan aura yang kuat berkobar keluar dari tempat jatuhnya. Gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang berkilauan dan beriak seperti air saat menyapu keluar, menumbangkan sebidang pohon dengan kekuatannya yang kuat. Cepat! Binatang suci telah muncul. Ayo kita pergi ke tempat itu. Masa itu berteriak kegirangan, berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah suara tabrakan yang keras itu dengan kecepatan tinggi. Mereka sangat takut kalau mereka terlambat selangkah saja, orang lain akan menyusul mereka. Dan tidak seorang pun tahu bahwa ketika cahaya keemasan itu jatuh dari langit, ia sebenarnya mendarat tepat di kaki pohon tempat Feng Jiu berada. Aura penindasan yang sangat kuat dan gelombang kejut mengguncang pohon besar yang lingkarnya lebih besar dari yang bisa dilingkari oleh dua orang dengan lengan terentang, dan mendorongnya hingga jatuh miring, hampir sepenuhnya tercabut. Feng Jiu yang berada di pohon tentu saja terlempar dari pohon oleh gelombang kejut hingga jatuh ke tanah, berguling ke dalam lubang besar yang tercipta akibat pendaratan keras itu. Terjebak dalam aura yang kuat dan menindas, dia tiba-tiba merasa sulit bernapas dan tercekik. Dia merasakan sakit di wajahnya saat gelombang kejut itu menerjangnya, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Aduh! Saat ia jatuh semakin dalam ke lubang besar di tanah, perutnya membentur sesuatu yang menonjol keluar, menyebabkan ia mengerang kesakitan. Dan pada saat yang sama, aura penindasan di sekitarnya mulai berangsur-angsur menghilang. Saat rasa sesak itu hilang, Feng Jiu akhirnya mampu berdiri dan ketika dia berdiri, dia melihat benda yang mencuat dari tanah sebenarnya adalah telur emas yang berkilauan. Apakah itu telur Phoenix dari fenomena aneh di langit tadi? Tatapannya diwarnai dengan rasa heran, bukan keterkejutan, tetapi lebih seperti bertanya-tanya. Hutan 9 jebakan adalah tempat yang sangat besar dan semua tempat lain untuk ditabrak, hutan itu harus memilih untuk menabrak tepat di sampingnya. Baiklah, karena benda itu ada di hadapanku, akan sangat disayangkan jika aku tidak mengambilnya. Dan karena benda itu memilih untuk jatuh di kakiku, maka itu berarti benda itu milikku. Dia hanya memikirkannya sebentar, lalu memeluk telur itu di tangannya untuk melihatnya. Dia melihat cahaya keemasan yang berkilauan mulai memudar dan tanda-tanda rumit yang awalnya terlihat di cangkang telur itu juga menghilang. Selain warnanya yang keemasan, dan ukurannya yang beberapa kali lebih besar dari telur biasa, dia tidak menemukan hal lain yang luar biasa dari telur itu. Sambil melihat sekeliling, dia tidak melihat seorang pun. Dia ingin menyimpan telur emas itu di dalam kosmos sak dan ketika dia membukanya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memasukkannya. Saat itulah dia ingat bahwa kosmos sak hanya dapat menyimpan benda mati, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Seketika itu juga, dia cepat-cepat memasukkan telur emas itu ke dalam pakaiannya, memanggil kekuatan mistiknya dan menggunakan langkah-langkah anehnya untuk segera meninggalkan tempat itu. Sekitar 1 jam setelah dia pergi, tim pertama tiba. Keluarga itu melihat lubang besar di tanah dan pohon besar yang hampir tumbang dan miring ke satu sisi, dan tidak ada yang lain selain kekosongan. Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Apakah ada orang yang datang lebih dulu dari kita? Pemimpin tim yang merupakan seorang pria paruh baya itu bermandikan keringat karena larinya yang gila-gilaan, antisipasi tinggi yang memenuhi hatinya tiba-tiba berubah menjadi amarah saat dia menatap lubang besar yang kosong di tanah. Siapa itu? Siapa yang lebih cepat dari kita? Tepat saat dia menyelesaikan pernyataannya, Murong Yixuan dan Feng Qingge tiba dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada apapun di dalam lubang besar di tanah, Murong Yixuan tidak menunjukkan banyak reaksi, tetapi bagi Feng Qingge, wajahnya langsung berubah. Siapa dia? Tatapan jahatnya beralih tajam ke arah tim lain dan dia bertanya dengan tidak sabar, di mana binatang suci itu? Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa Murong Yixuan sedang berdiri di samping dan menatapnya, tampak tengah berpikir keras. Seperti dalam hati Murong Yixuan, Feng Qingge adalah gadis yang lembut dan manis. Dia juga baik hati dan perhatian pada orang lain. Dia telah mengenalnya sejak kecil dan dia belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi dengan mata yang penuh dengan kebencian yang tajam seperti gadis di hadapannya. Hal ini menyebabkan dia harus mempertimbangkan kembali.